petani saat ini boleh dikatakan petani modern, Mas, karena saat ini beda sekali dengan pertanian yang dulu. Hampir semuanya tergantung dari luar, benih, pupuk, obat itu beli dari luar, sehingga biayanya bertambah dan terus dikatakan dampaknya untuk tanah kurang sehat. Sekarang itu boleh dikatakan tanahnya sakit karena keras sekali. Jadi meskipun dibajak susah, lekat, kemudian keras, kemudian juga tanamannya susah untuk tumbuh. Nama saya Herni Saraswati, ya panggil Herni. Saya tinggal di Dusun Jogobayan, Banjararong, Kaligawang, Kulon Progo, Mas. Sebenarnya petani itu sadar juga bahwa ini keadaan ini sudah memprihatinkan mengenai fiber ini, Mas. Tetapi karena gaya hidup yang tidak diterima saat ini, jadi mereka untuk kembali seperti kemarin itu susah dengan berbagai macam pertimbangan. Sepertinya sudah adanya ketergantungan. Semuanya dengan mudah, cepat, itu sudah disediakan, bisa dalam waktu cepat, katakanlah misalnya tanaman bisa langsung kelihatan hijau. Kemudian juga adanya subsidi dari luar yang juga mempermudah petani itu mendapatkannya. Sebenarnya pertanyaan besar itu pertanyaan sebelum adanya revolusi hijau pertanian tempo dulu maupun sekarang maupun yang akan datang itu sebenarnya menurut saya ini adalah yang cocok. Karena apa yang pertama itu adalah berwawasan lingkungan, karena itu menghargai semua yang ada di lingkungan kita, sama erat kaitannya dengan dampaknya terhadap panas, dengan udara, dengan air, dengan angin, semuanya adalah yang sehat, yang aman. Kemudian juga murah secara ekonomi. Murahnya karena kita tidak tergantung, tidak harus beli dari luar, tapi sudah ada sebenarnya di lingkungan kita. Ya waktu itu ya sebenarnya kalau dulu orang tua saya ya sudah mengajarkan kalau ke sawah bawa pupuk gitu. Tapi kan masih juga pakai kimia. Yang menyadarkan kita ya ketika pupuk mahal kita enggak pakai pupuk kimia. Kita rajin bawa itu kok beda ya. Hasilnya itu ya jauh beda emang. Berkurang sedikit tapi hasilnya bagus, dan tekstur tanahnya itu beda jauh. Kalau kita sering membawa pupuk alami ke sawah dengan dikasih pupuk kimia, itu tekstur tanahnya beda ya. Cara mereka mikirnya kan ya praktis, kalau pupuknya beli toh sekali waktu habis tandur saatnya memupuk tinggal dipupuk, ditaburin. Nanti tinggal pas saatnya mau buah dikasih pupuk buah gitu. Iya, mereka mencari jalan pintas aja yang paling mudah dan tidak ribet gitu. Ya kan dari kimia ke lestari itu butuh waktu kurang lebih ya paling cepat itu 3 tahun. 3 tahun hingga 5 tahun ke depan nanti baru kita akan merasakan. Ya tantangannya ke diri kita sendiri, kita malas atau niat gitu. Karena kalau kita malas, kita kan nggak bawa pupuk yang alami itu ke sawah. Kalau kita malas, kalau kita emang niat,
setiap kita berangkat kita bawa gitu. Pertanian lestari itu ya namanya juga melestarikan ya harus telaten gitulah kuncinya. Mereka pikirnya kalau pertanian alami itu ribet. Kan kalau alami itu membutuhkan tahapan-tahapan, tidak seperti yang instan itu. Kalau pupuk kimia kan tiap mau kita nanam, kita tinggal nanam, saatnya pupuk, kita tabur pupuk gitu. Seperti akhir-akhir ini yang terjadi di Kulon Progo itu, hampir kalau ketemu dengan jaringan-jaringan petani dari sekitar Kulon Progo itu hampir mengalami gagal panen. Kalau saya dengar itu dampaknya penggunaan benih-benih baru, kemudian penggunaan pupuk yang berlebihan, kemudian penggunaan pestisida yang berlebihan, itu tanah kan semakin menjadi rusak karena gobia yang harusnya menjadi sahabat petani yang menyuburkan tanah kan itu lama-lama mati sehingga tanah menjadi rusak, sehingga menimbulkan adanya gagal panen. Misalnya tentang benih itu dari dulu zaman nenek moyang kita sudah ada. Benih dulu adalah yang menyimpan terutama adalah perempuan yang menyimpan benih dan menseleksi benih itu peran perempuan saat itu yang tergantung sekarang sudah berada ke pabrikan. Kemudian juga pupuk, obat itu kita sudah mempunyai pengetahuan dari nenek moyang secara turun-temurun. Itu yang saya katakan murah secara ekonomi karena kita yang paling cocok adalah mengambil apa yang dari luar itu sebenarnya sama Tuhan itu sudah disediakan. Ini yang paling cocok untuk tanah. Kemudian berwawasan menjaga kearifan lokal. Masih ada budaya-budaya pengetahuan lokal itu yang tetap dilestarikan. Sepertinya Pranoto Mongso. Kemudian budaya-budaya di pertanian, misalnya pada waktu mau mengambil benih, coba cara bibit. Kemudian suwe ini juga kita di Karisma itu guyup. Jadi sering kita menggunakan nama Pak Miban. Guyup itu adalah nilai-nilai guyup. Jadi tanpanya ada pamrih, tetapi kita kumpul bersama-sama untuk belajar menggali kembali model-model pertanian yang dulu, tapi sampai sekarang tetap cocok untuk digunakan di dalam pertanian. Oleh karena itu ada beberapa pelatihan-pelatihan yang kita pelajari bersama, ada kegiatan-kegiatan bersama, ada upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan, terutama untuk kaum perempuan itu yang kita lakukan, sehingga kita mempunyai sesuatu yang patut nanti kita lanjutkan ke generasi yang akan datang. Dari keprihatinan ini, saya mengajak mulai sekarang juga, mari kita beralih kepada pertanian lestari yang sangat cocok dengan alam kita, karena sudah teradaptasi baik benihnya, pupuknya, obatnya, kita bisa buat sendiri. Itu pasti lebih sehat, lebih aman, dan berkelanjutan, kita lebih mandiri. Mari kita mengajak, dan saya bangga menjadi petani lestari. Petani lestari itu keren, karena kita punya jaringan, kita punya sesuatu yang bisa kita wariskan pada generasi yang akan datang, karena kita tidak merusak lingkungan, tapi kita menjaga lingkungan, kita merawat bumi ini untuk generasi kita yang akan datang, agar ini tetap berkelanjutan.